kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Mari kita merasakan hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk datang membawa segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sejenak kita menyembah Tuhan, katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat segalanya ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Haleluya. Kami percaya Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu nyata atas tempat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan membacakan panggilan ibadah kita Bapak Ibu. Kita baca 2, 3, ya. Ulangan 6, 4, 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang Aku perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan ini berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau hadir di tempat ini sebab Engkaulah Tuhan yang terutama dalam ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam setiap pujian penyembahan kami tahu Tuhan bersemayam, dan biarlah kami bisa merasakan damai sejahtera, bisa merasakan sukacita yang melimpah Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai kita katakan amin. Terima kasih. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Katakan bersama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan bersama. Yesus,
dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, oh, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak terima sembah, sebab Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji
Haleluya. Semoga kita semua untuk bisa bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan kita tetap dalam posisi penyembahan. Lebih lagi kita menyembah Tuhan. Dia rela mati baginya, menebus dosa kita. Sebab itu Tuhan layaklah disembah, layak dipuji ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Allah ya Allah, terima kasih. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh besar Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau menyertai kami Tuhan dalam hari-hari kami Tuhan. Banyak hal yang sudah Engkau lakukan Tuhan, karena Engkau menyediakan segala yang terbaik bagi kami Tuhan. Sebab kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya dengan sembah kami ya Tuhan, hanya dengan pujian kami yang bisa kami lakukan.
Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sungguh sangat bersuka cita Tuhan, kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, kami mau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan lewat pujian kami. Sebab itu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan jiwa kami Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Engkau. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, bersama saya katakan amin. Kita bersuka cita, amin. Coba tos kiri kanannya, katakan nothing is impossible for God.
Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita ke satu pujian. Dengan apa harus kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih
melewati tahun 2021. Tiba-tiba sehari bukan tiba-tiba kita sudah berada di tanggal 30 Januari 2022. Nggak kerasa sebulan sudah lewat, saudara terkasih. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, saudara terkasih, bagaimana kita melihat kehidupan kita di depan? Bagaimana kita menjadi seorang manusia yang lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya? Itu kunci bagi kita, saudara terkasih. Kalau kita hanya hidup sama-sama saja, saudara terkasih, kita tidak ada bedanya sama orang-orang di luar sana, atau kalau orang bilang nggak beda sama yang ada di kandang, saudara terkasih. Nggak tahu di kandang mana, tergantung kandangnya di mana. Kita ini orang-orang diberi akal budi sama Tuhan, sehingga kita harus mempunyai perbedaan. Bukan perbedaan hanya asal beda, hanya asal bacot. Enggak, saudara terkasih, bukan. Itu bukan yang Tuhan inginkan daripada kita. Kita bukan pemain politik, bukan. Kita nggak cari makan di sana, kita nggak cari makan dengan mainkan isu-isu yang nggak perlu. Kita ini ada di sini karena kita ini mau hidup di dalam Tuhan. Kita ada di sini supaya kita hidup berkemenangan, saudara. Hari ini kita mau belajar, saudara terkasih, bagaimana kita mampu diubahkan pola pikir kita. Mohon maaf, Herman juga kan ada orang masuk mobil. Diubahkan pola pikir kita sehingga kita dapat keluar dari segala hal-hal yang membuat kita tidak bisa hidup berkemenangan. Kehidupan yang baru di dalam Kristus itu akan menjadi kunci bagi kita. Bagaimana kita menjalani tahun 2022 ini dengan hal yang baik, dengan hal yang membuat kita bisa lebih kuat daripada pribadi kita sebelumnya. The old life, kehidupan yang lama sering membuat kita, saudara-saudara terkasih, sering membuat kita itu menjadi orang-orang yang stres. Orang-orang yang lupa bahwa kita ini orang yang diberkati Tuhan. Kita hidup dalam suatu kecemasan satu dengan kecemasan yang lain. Kita mulai berpikir, apakah aku bisa bekerja kembali? Karena perusahaan tempatku bekerja menjadi sulit. Apakah usahaku dapat bertambah maju? Di tengah kondisi sekarang, tidak terhitung, saudara-saudara terkasih, jumlah perceraian saudara-saudara terkasih di masa-masa terakhir ini. Orang hanya berpikir bagaimana menyelamatkan hidupnya saja, dan tidak terhitung, saudara-saudara terkasih, berapa banyak orang-orang yang mati sia-sia. Kemarin, saudara-saudara terkasih, saya ada makan malam, saudara-saudara terkasih, dengan beberapa pengusaha Vietnam, saudara-saudara terkasih. Mereka bilang, saya sudah kritis, sangat-sangat kritis. Dokternya bilang, kamu terima Yesus. Dia bilang, aku gimana mau terima Yesus? Jadi di saat-saat terakhir pun, saudara-saudara terkasih, orang itu gak gampang terima Tuhan. Kondisi-kondisi masa lalu, saudara-saudara terkasih, begitu banyak membelenggu kita. Masa lalu itu, saudara-saudara terkasih, kalau orang yang sukses di masa lalu, dia cenderung menjadi guru sejarah. Dulu waktu aku begini, bisa begini, dulu. Orang yang gak mengambil sesuatu yang baik dari masa lalu, cenderung akan menjadi seorang guru sejarah yang menggampangkan nasib orang lain, menggampangkan masa depan, dan menyalah-nyalahkan orang lain. Ini bukan guru fisika ya, bukan. Ini guru sejarah. Ya.
lah ya. Ini guru sejarah ini problem. Guru sejarah kehidupan, bukan guru sejarah dunia, bukan. Orang yang mempunyai masa lalu yang kelam, kalau dia tidak keluar, saudara terkasih, cenderung akan menjadi pribadi yang pemarah, menjadi pribadi yang pendendam, menjadi pribadi yang pendiam, depresi. Bahkan begitu banyak orang-orang, saudara terkasih, bunuh diri. Kehidupan masa lalu ini, saudara terkasih, kita harus ubah paradigmanya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mencari kehidupan yang lebih baik, perasaan yang lebih baik, dan penampilan yang lebih baik. Mungkin saja kita bilang, aku pengen punya yang mau menikah, pengen menikah, yang mau sekolah, pengen sekolah yang terbaik, yang mau usaha baru, pengen usaha yang lebih baik, yang punya pekerjaan pengen promosi, yang pengen sesuatu dapat sesuatu. Pertanyaannya, saudara terkasih, bagaimana itu bisa terjadi kalau kondisi masih sangat sulit? Bagaimana itu mungkin terjadi? Kemarin mungkin saudara terkasih, ada seorang yang muda sangat kaya dari Medan, dia bilang, dia memang di crazy rich Medan, dia bilang, agak sombong sih, sampai dia dihina gara-gara dia main di medsos. Dia bilang, kemiskinan itu privilege. Orang marah banget sama dia. Orang marah banget sama dia. Tetapi saudara terkasih, kalau kita mau lihat, ini orang juga, mohon maaf, ini orang Chinese itu melihat krisis itu sebagai opportunity, saudara terkasih. Kalau saya sih nggak mau kecewa. Kenapa? Orang sebenarnya yang paling susah bangkit itu orang yang kecewa, orang yang komplain, orang yang mengatakan ini nggak ngerasa apa-apa. Orang yang marah-marah dengan pernyataan itu menjadi apa-apa. Karena dia merasa, dia bilang, kenapa gue ngomong gitu? Karena begitu banyak saya melihat orang yang miskin itu karena malas. Apakah itu privilege, saudara? Yes, karena dia milih menjadi malas. Tapi begitu banyak orang terhina karena itu. Kadang memang saudara terkasih, fakta itu lebih kejam, saudara terkasih, daripada kenyataannya, daripada bumbu di luar, saudara terkasih. Ini pun yang terjadi, saudara terkasih, kepada seorang pengajar Israel bernama Nikodemus. Dia seorang pemuka orang Yahudi, seorang Farisi. Tetapi Farisinya ini saudara yang Farisi yang melihat Tuhan Yesus sebagai seorang rabi. Jadi dia satu level lebih baik daripada orang Farisi yang lain. Dia melihat ini rabi karena memang Tuhan Yesus itu belajar selama 13 tahun, saudara terkasih, untuk menjadi seorang rabi. Tetapi yang dia lihat oleh Nikodemus ini adalah bahwa ini rabi yang melakukan segala tanda heran dan ajaib, bukan rabi biasa. Pasti ini datangnya dari Tuhan. Tetapi dia tidak bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang dikirim bagi umat manusia. Di Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, kata Nikodemus kepadanya, yaitu Tuhan Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Dia nggak bisa menggambarkan bagaimana orang tua itu menjadi seorang yang baru, lahir baru. Nggak pernah kepikiran sama dia. Bayangkan orang hebat, pemikiran itu mengubah paradigma itu bukan masalah pintar atau bodoh.
Kita mungkin melihat saudara-saudara terkasih, gara-gara pindahin masalah banjir aja saudara-saudara terkasih, gak usah jauh-jauh deh, masalah banjir aja. Begitu banyak profesor, begitu juga begitu banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda satu dengan yang lain. Gak peduli mau profesor kah, mau apa kah, itu gak urusan saudara terkasih. Jadi itu bukan masalah intelektual, bukan. Itu masalah saudara terkasih, bagaimana kita bisa membuka pemikiran kita untuk hal yang baru. Old but new itu membutuhkan suatu ketergantungan kepada Tuhan. Pemikiran lahir baru itu bukan sekedar kita hanya sekedar dibaptis, enggak, saudara terkasih. Orang bisa juga dibaptis berulang-ulang, enggak selamat-selamat juga. Tetap aja perkelakuan yang begitu. Benar atau benar saudara terkasih? Begitu banyak kita bermain dengan hal seremoni, yang penting sudah dibaptis. Tapi setelah itu tidak ada perubahan. Kunci daripada supaya kita berubah adalah kita memfokuskan semua energi kita untuk membangun apa yang baru. Bukan memegang apa yang lama, kita membangun apa yang baru. Itu kuncinya kalau kita mau mempunyai paradigma yang baru. Bagaimana kita dengan kondisi yang sekarang ini muncul varian Omicron yang nggak kira-kira jumlah Jakarta sudah mencapai 10.000, Vietnam saya nggak tahu, dan 16.000 udah masih bercampur antara Delta dan Omicron, saudara terkasih. Orang yang melihat Tuhan, mau Omicron kayak mau apa kayak dia nggak peduli, karena ini saudara terkasih, kita melihat virus ini sudah berubah seperti operating system daripada suatu handphone. Ya, Android berapa naik terus. Yang punya iPhone bilang iOS berapa udah naik terus. Nah sekarang ini kitanya mau berubah nggak? Handphone kita memang tetap, tetapi kan operating systemnya kita naikin. Demikian juga kita saudara kasih, apakah kita mau berubah dengan case yang lama tetapi isinya baru? Jangan nanti gara-gara ini nanti daripada operasi plastik semua, jangan saudara, nggak perlu itunya. Itunya tampilan luar. Yang paling penting dalamnya ini loh, jeroannya ini yang harus benar. Kita bisa melihat seorang yang puluhan tahun belajar firman Tuhan sekalipun seperti Nikodemus tidak gampang menerima kebenaran. Bahkan dia cerita ini saudara terkasih, dia hanya mendengar tanpa dia bisa membalas sesuatu. Saya nggak tahu apakah saya coba cari bagaimana kisah Nikodemus, tapi tidak diberikan lebih dalam lagi saudara terkasih. Dia hanya mendengar saja ucapan Tuhan. Dan saya percaya dia menerima semuanya. Dia seorang Farisi yang selamat. Seorang pengajar Israel, seorang Farisi, seorang Yahudi, tidak mengerti bagaimana mengubah pola pikir yang lama menjadi pola pikir yang baru, mengubah hati yang lama menjadi hati yang baru. Kenapa kita, itu kan Nikodemus, aku kan beda? Enggak, saudara. Percaya nggak percaya, kalau enggak kita nggak perlu kita kasih orang dunia ini ya, kita malu saudara. Kita orang Kristen suka pakai quote-quote dunia, quote dari Mahatma Gandhi lah, quote dari Che Guevara lah. Buat apa? Alkitab itu udah paling best saudara terkasih. Ambil aja Alkitab itu. Mau si Mahatma Gandhi aja udah mati. Ini
ayat yang membangkitkan malah kita tinggalin, pakai quote-quote orang. Bedanya kita memanfaatkan ini, bedanya apa? Gak ada beda. Kalau naga bonar bilang, matilah kau ujang, makan cacing kau katanya. Itulah kalau naga bonar. Grupnya naga bonar gak usah diikutin, saudara terkasih. Kita harus masuk ke suatu pola pemikiran yang baru. Dan hari ini kita mau belajar, saudara terkasih. Walaupun kehidupan kita sulit, tidak berarti kita itu tenggelam dan mati. Walaupun keadaan itu seakan-akan tidak berubah, bukan berarti kita tidak bisa bergerak, saudara-saudara terkasih. Tadi kita mau belajar dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini adalah seorang muridnya Yohanes Pembaptis, dan kemudian dia menjadi murid Yesus. Jadi sangat jarang, saudara terkasih, seorang murid Yohanes Pembaptis menjadi murid Yesus, sangat jarang. Hanya ada dua, yaitu Yohanes dan Andreas. Ya, Yohanes dan Andreas ini kakak beradik. Karena pada saat itu pengikutnya Yohanes Pembaptis, pengikut Yesus akan ini menjadi suatu dua hal yang berbeda. Tetapi mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan belajar, saudara terkasih, dari Wahyu 21 ayat 1-5, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Kita sama-sama bangkit berdiri, saudara terkasih, kita baca ini. Wahyu 21 ayat 1-5, saya akan baca ayat yang ganjil, saudara terkasih yang ke-6, ayat ke-5 kita baca bersama-sama. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ayat pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Kedua, Dan aku melihat udara yang baru dan suasana yang baru turun dari surga, dari Allah yang untuk suaminya. 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala dari mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau kata tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. 5 sama-sama. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Silakan duduk, saudara terkasih. Ayat ini adalah ayat terakhir 21 dan 22 daripada Alkitab yang menceritakan pengulangan kejadian 1 dan 2. Kejadian 1 dan 2 itu diulang kembali di Wahyu 21 dan 22. Untuk mengkilas balik siapa Rasul Yohanes ini, dia ini dikejar-kejar. Mau dibunuh nggak bisa, sampai digoreng-goreng pun nggak mati, saudara terkasih. Ini nggak tahu manusia jenis apa. Akhirnya karena dia sangat mengganggu, dia dibuang di Pulau Patmos. Pulau ini sangat sulit untuk didekati, seperti Pulau Nusa Kambangan, nggak bisa dimasukin apa. Pulau Karang, mau masuk ke sana pun sangat sulit, saudara terkasih. Ngirim dia pun seorang sulit, saudara terkasih. Jadi pertanyaannya, kehidupan dia sangat sulit. Jangankan mau dikasih makan, dia dibuang jauh-jauh dari kehidupan manusia. Kalau kita bisa melihat ini, apakah hidup kita lebih susah dari Yohanes? Saya nggak yakin kita lebih susah dari Yohanes ini. Nggak diinginkan oleh pemerintah, nggak diinginkan oleh orang lain, dibunuh nggak mati, digoreng pun nggak matang, nggak bisa dimakan juga. Nah, akhirnya udah nggak bisa lagi dikendalikan, dibuang lah dia ke Pulau Patmos. Apakah kehidupan jadi hancur, saudara terkasih? Nih, dia nggak hancur. Dia nggak hancur, saudara terkasih. Saya mau perkatakan kepada semua kita yang ada di sini, apapun kondisimu saat ini,
tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Sepanjang kita bisa melihat keberadaan Tuhan dalam hidup kita, sepanjang roh kita tetap menyala-nyala, tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Katakan amin. Langit yang baru dan bumi yang baru itu bukan bercerita sesuatu yang benar-benar baru. Ini adalah kainos, sesuatu perasaan yang diubah, meluap-luap. Mungkin kita di sini nggak kebiasa, tetapi orang-orang yang di dunia marketing, di dunia insurance itu pasti kita bisa. Begitu berdiri, selamat pagi, semangat, begitu kan? Kalau anak-anak yang dulu ospek tuh, ayo makan, pusat, mau makan aja pusat dulu. Si Jual ketawa-ketawa, nggak pernah dia ospek, ngerti dia. Tapi begitu saudara terkasih. Apakah setelah mereka bilang semangat langsung dapat pelayan? Enggak. Tetapi udah dibakar dulu saudara terkasih. Yohanes itu enggak ada motivatornya kecuali dia melihat roh Tuhan ada di dalam diri. Langit baru dan bumi baru itu adalah kainos, sesuatu yang dalam penampakannya. Walaupun dia hanya melihat itu semua hanya ada lautan di sekeliling dia. Dia hanya mendengar ombak. Dan dia hanya melihat. Secara iman, secara hati dia melihat. Ada langit dan bumi yang baru. Menggantikan yang telah lama. Ada 3 hal yang mau kita belajar dari sini saudara terkasih. Bagaimana Rasul Yohanes di dalam segala kesulitannya dia tetap bisa merubah pola pikir, merubah pemikirannya menjadi pemikiran seorang pemenang. Yang pertama saudara terkasih, ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Firman ini saudara terkasih, kita melihat. Di ayat pertama ini kan laut pun tidak ada lagi. Kita harus tahu bahwa laut itu adalah 3 dari sumber kematian. Laut, maut, dan kerajaan maut. Wahyu 20:13. Ada 3 hal sumber kematian: maut, kerajaan maut, dan laut. Di dalam hal ini saudara-saudara terkasih, kita harus selalu siap tampil cantik. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita memulihkan hubungan kita. Kita harus memulihkan kasih kita. Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami. Suami mengasihi istri, istri tunduk terhadap suami. Tunduk ya, bukan tanduk. Itu beda saudara. Memang agak beda-beda dikit dan diubah-ubah dikit, tapi berbeda itu saudara. Tanduk dan tunduk itu beda saudara. Anak-anak menghormati orang tua mengasihi anak-anak. Kalau kita mempunyai masalah dengan mertua, menantu, ya kita belum ada di sini, tapi kita punya mertua pasti. Segera pulihkan. Kita punya masalah dengan adik, abang, kakak, semua. Pulihkan. Siapapun yang kita tahu, kita pulihkan. Kita pulihkan. Hanya dengan itu kita bisa menunjukkan Kristus yang mati dan bangkit hidup di dalam kita. Tidak ada lagi laut dalam kehidupan kita. Yang ada adalah Yerusalem yang baru. Apa yang telah kita dengar, apa yang kita dapatkan dalam persekutuan dengan Tuhan,
itu menunjukkan bagaimana Tuhan itu hidup di dalam kita. Menunjukkan kasih itu bukan sekedar di gereja, shalom, shalom, bukan. Tapi bagaimana kita melakukan sesuatu di luar. Mungkin pernah mendengar kesaksian dari Mami Rasa. Pada saat detik menjelang sebelum mama kami sakit, ada pemulihan hubungan. Waktu kemarin saya ada tahun baruan ke tempat bapak udah saya, ada pemulihan hubungan. Padahal sebelumnya dia melihat pun enggak, tapi udah kami datang saja. Saya bilang sama Mami Rasa, kita datangin. Dia terima puji Tuhan, enggak terima puji Tuhan. Siapapun dari kita saat ini, ayo, kalau kita mau melihat sesuatu yang baru, mengubah paradigma kita, hidup kita adalah hidup dalam bentuk kasih. Kasih Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri, kasih sesama manusia. Hidup kita hidup kasih. Kalau kasih itu gak dipulihkan, kita tidak akan pernah mengubah paradigma kita. Selalu ada aja orang menyakiti kita. Semut pun lewat langsung kita bilang, ih semut. Padahal semut lewat, diinjak aja udah mati dia. Kita ketakutan sama semut. Apa aja yang bisa membuat kita trauma, saudara kasih. Ingat saudara kasih, pulihkan kasih. Orang yang paling gampang merusak kasih kita adalah orang yang kita kasih. Orang yang paling dekat sama kita. Apapun itu, jangan ditimbun, tetapi diangkat. Masalah dibersihkan. Pulihkan kasih. Yang kedua, saudara terkasih, bangun iman kita. Mau berlevel berapapun iman kita, saya kena percaya, saudara terkasih. Kalau engkau punya biji sesawi saat ini, engkau bisa memindahkan semua gunung-gunung masalah. Iman itu seperti otot, perlu dilatih, saudara terkasih. Ayat ketiga yang dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Iman itu selalu musuhnya itu khawatir. Khawatir itu di dalam Alkitab ada 365 kali disebutkan dalam Alkitab. Dan khawatir, sekutu paling besarnya itu adalah uang. Sekutu paling besar khawatir itu adalah uang. Uang itu 2.600 dibahas dalam Alkitab. Jadi ingat ya, musuhnya iman itu khawatir. Teman paling dekatnya khawatir itu uang. Roh cinta akan uang. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah melihat kemah Tuhan. Kita sudah merasakan Tuhan ada di sekitaran kita. Tetapi kekhawatiran sering malah membelenggu kita. Sering kita takut, aku mau ini, aku mau itu, kita takut, saudara terkasih. Kemah, persembahan, itu adalah sesuatu yang sangat identik, saudara terkasih. Kalau kita ada dalam kemahnya Allah, pasti kita apa, saudara terkasih? Akan datang dengan membawa hidup kita. Kalau Tuhan sudah datang, kita akan datang membawa hidup kita, saudara kasih. Gak mungkin kita setengah-setengah kan? Orang Tuhan datang, masa kita datang setengah-setengah? Gak mungkin. Mungkin kemarin waktu saya diundang dinner sama Pak Konjen, mungkin Agus itu ada di rumah. Mungkin lihat persiapan bagaimana. Bayangkan menghadapi Konjen aja begitu. Masa kita menghadapi Tuhan kita leye-leye? Ya enggak. Harus semangat, saudara terkasih.
Kalau kita ngomong masalah penyembahan, kita ngomong masalah persembahan. Persembahan itu selalu diitinkan dengan uang. Nggak salah. Tidak salah, saudara terkasih. Tetapi Tuhan itu nggak mau Tuhan yang mau disogok. Tuhan kita bukan Tuhan yang mau disogok, saudara terkasih. Nggak mempan Tuhan kita mau disogok-sogok. Saul coba menyogok Tuhan pakai persembahan, itu lama Tuhan kaunya. Tuhan itu lihat hati. Tuhan itu nggak melihat seberapa banyak yang kau kasih, enggak. Tuhan itu nggak hati. Tapi hati itu nggak boleh kosong. Ingat janda miskin, saudara terkasih. Dia kasih apa? Dia kasih 2 peser, nggak ada arti apa-apa, saudara terkasih. Tetapi dia kasih 2 peser itu sepenuhnya. Ingat janda Sarfat? Dia masukin apa? Hanya beberapa genggam tepung dan seberapa juga minyak. Tetapi apa dikasih dia? Semuanya, saudara terkasih. Janda Sarfat masalahnya selesai, enggak, bahkan anaknya mati. Jadi jangan pikir saudara-saudara terkasih, engkau telah memberikan semuanya, memberikan hati, engkau nggak lepas dari masalah, no. Tapi Tuhan tidak melepaskan engkau. Masalah mungkin tidak lepas dari engkau, tapi Tuhan tidak melepaskan engkau. Katakan amin. Di tahun ini saudara terkasih, saya mengingatkan saudara terkasih tentang persembahan sulung. Di gereja kita itu ditentang persembahan sulung. Persembahan sulung saudara terkasih, mungkin ini akan banyak perdebatan, tapi saya nggak mau berdebat saudara terkasih. Persembahan sulung ini saya sampaikan karena ini bagian daripada hal yang disebut dengan gereja di GBI, bahwa itu sebagai ucapan syukur kita untuk penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita di masa yang lalu dan masa yang akan datang. Dan persembahan sulung diberikan ke rumah Tuhan dan diberikan pada minggu pertama dan minggu kedua Februari. Persembahan ini saudara-saudara terkasih mungkin akan banyak pertentangan. Dari gereja-gereja begitu banyak, gereja-gereja Tuhan begitu banyak pertentangan. Saya juga mau membahas itu. Tapi saya hanya mau bilang saudara terkasih, bawalah yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan melihat hati kita saudara terkasih. Kemah Tuhan berhubungan dengan kehadiran. Kemah Tuhan berhubungan dengan penyembahan dan persembahan. Engkau boleh menyembah, tapi kalau hatimu tidak ada, Tuhan itu nggak kurang penyembah, saudara terkasih. Malaikat-malaikat itu jauh lebih merdu daripada kita. Serius, mau nyoba? Gak usah lah sekarang, nanti kita diangkat pula, takut pula di semua. Penyembah ya Tuhan, malaikat-malaikat itu lebih dahsyat. Persembahan yang di Tuhan itu dia bilang, langit terbuka itu kayak raya. Bayangkan kita aja melihat orang yang kayak Bill Gates saja udah terngap-ngap gitu. Gimana langitnya terbuka tuh. Bawa yang terbaik untuk Tuhan. Bawa persembahan sulungmu yang terbaik bagi Tuhan. Jika dirimu dengan pelayananmu itu terbaik bagi Tuhan, kasih. Ingat, mungkin masalahmu tidak selesai, tapi Tuhan tidak pernah selesai dengan engkau. Dia akan jaga engkau. Yang ketiga, saudara terkasih, bagaimana kita mengubah paradigma kita? Kita harus di power up. Rasul Yakobus bilang iman tanpa perbuatan akhirnya adalah mati. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kalau Tuhan bilang sudah stop, jangan ganti stop itu tanda stop jadi tanda koma. Enggak, kita harus keluar dengan action. Karena ujung-ujungnya saudara-saudara terkasih, kita ini diutus keluar, bukan tinggal di dalam. Kita ini harus keluar menyampaikan firman Tuhan melalui apa? Melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui pemikiran kita.
Jadi kita di sini anak-anak Tuhan, jangan pernah anggap remeh-temeh dengan mulutmu, dengan perbuatanmu, dengan pikiranmu. Karena itu mempengaruhi bagaimana orang berpikir tentang Tuhan Yesus. Mahatma Gandhi, saudara terkasih, dia sangat mengagumi pribadi Yesus. Pada saat itu dia, saudara terkasih, dia membaca Alkitab sampai selesai dan dia datang ke gereja. Cuma penjaga depan pintu, saudara terkasih, melihat dia langsung bilang, "Kau ngapain sini?" "Aku mau gereja." "Oh enggak, ini bukan tempat kamu." Bayangkan saudara terkasih, Tuhan Yesus dia aja lahir di kandang domba, gak ada masalah. Kita saudara terkasih lihat orang begitu aja langsung usir. Jadi dia bilang, "Aku tidak menjadi Kristen karena aku melihat begitu Kristus sudah seperti Yesus sendiri." Kalau kita melihat ajaran Mahatma Gandhi itu semua diambil terinspirasi dari ayat Alkitab. Ketiga hal ini saudara terkasih haruslah menjadi sesuatu kekuatan dalam kehidupan kita untuk mengubah. Pertama, pulihkan hubungan. Pulihkan hubungan. Ketiga, bangun terus iman kita. Bangun terus iman kita. Kalau kemah Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita, tunjukkan dengan penyembahan dan persembahanmu. Tuhan gak hitung berapa banyak yang kau punya, tapi berapa banyak yang kau berikan dalam hidupmu. Yang ketiga, jangan nato, no exotomoni. Itu kata orang Batak. Kalau kata orang bule dan orang Hatta, jangan ngomong aja, kerjakan. Kerjakan bagian kita. Power up, power spirit. Iman itu akan mati kalau nggak dikerjakan. Menutup firman Tuhan hari ini, Tuhan tahu kehidupan kita. Mau kita sembunyikan paling bawah sekalipun, seperti kata Daud, sampai ke dalam, mau paling bawah pun, sampai gunung paling atas pun, aku berlari. Tuhan mengetahui aku berlari. Tuhan itu masuk ke dalam realitas kehidupan kita. Dan percaya saudara kasih, temukan roh Tuhan, ubah paradigmamu bahwa Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Tuhan itu nggak bisa gerak, Tuhan itu nggak ngerti gua. Dia akan memberikan kekuatan.